Halo, selamat datang di channel Mulai dari Nol. Oke, pada video kali ini kita akan buat data untuk mengelola akses. Jadi karena sistem kita ini menganut sistem multi-level user ya, jadi kita akan manage untuk akses user, akses apa aja yang dimiliki oleh user, jadi kita bisa lakukan manage di menu akses ini. Oke, jadi pertama kita buat dulu page-nya. Jadi teman-teman masuk ke controller akses ya. Di sini kita buat view-nya. Kita belum punya kan ini, kita copy aja dari sini. Ini kita kasih nama akses view. Oke. Nah, nanti ini kita minimize. Kemudian di sini kita load view-nya ya. Tapi akses underscore view. Simpan. Misalkan kita buat function public function index, kita echo sorry ini kita buat ini dulu ya, kelas oh enggak, ini view. Kalau view berarti kita langsung bisa echo dong ya. Kita tes coba nampil nggak dia. Nah, nampil nih ya di sini nih. Coba kita agak panjang. Nah, oke. Sudah berhasil load view-nya. Nah, di sini pertama kita akan nampilin list level user yang ada nih. Kita coba copy dari ini aja berarti ya teman-teman ya. Dari master data. Data view. Oke, ini. Kita buat ngambil strukturnya nih. View kita copy, kita paste di sini. Oke, ini kita nggak perlu, kita buang aja. Content wrapper, card body, table. Ini button tambahnya nggak perlu karena akses itu kita sifatnya ngedit aja. Oke, coba kita simpan. Nah, kayak gini ya. Oke, ini kita perlu akses ke database. Artinya kita akan kirim data di sini. String data. Data apa namanya? Misalkan list level user. Sama dengan kita pakai model this. Model itu kita load di sini ya. List load model. Kita buat model di sini. Kita copy aja dari sini ya. Kita copy ke sini biar enak nih. Kita kasih nama akses underscore model. Oke, kita tutup aja. Ini berarti kita seragamin ya namanya, jangan akses underscore model tapi akses underscore m, itu aja. Jadi sini akses underscore m. Coba kita lihat
lagi, udah agak lama gua nggak lihat-lihat. Kalau salah manggil modelnya itu kita wakilin di sini. This load model. Oh, di sini. Nah, data karyawan, data model. Jadi biar sama untuk templatingnya ya. Nanti di sini model ini kita wakilin kan ya. Kita punya model namanya tadi access underscore m. Oke, jadi di sini this data model kita akan buat function list apa aja gitu ya. Data public function list data. Apa ini panjang ya karena kita ngopi tadi, nanti yang enggak pakai kita buang-buangin. Kita akan langsung return aja dari kita punya table namanya level user. This db get, kita pokoknya tampilin aja semua yang ada di level user. Level user ya. Nah, tabelnya level user. Oke, ini kita masukin dulu recordnya deh. Ini ada admin sama karyawan kan ya. Oke. Jadi kalau kayak diakses nih yang udah kita buat akses admin sama karyawan. Oke, sip. Jadi ini kita result array. Oke. Kita return di sini. Berarti ini kita udah bisa dapat data list level user, list data. List level user deh. Biar nggak rancu. List level user. Ini buang biar sama itu biar enak. Oke. Jadi di view-nya ini kita sudah bisa looping untuk di table body-nya. Kita langsung looping aja. Buka tag PHP. For each dari apa? List level user as list lu aja deh ya biar singkat. Kemudian kita echo. Di sini kan cuma ada 2 nanti ya. Di sini nama level, kemudian ini aksi gitu ya. Echo berarti kita echo namanya di sini tr lagi. Kemudian di dalamnya kita punya td, ada 2 berarti. Di sini kita isi dengan lu dari yang namanya apa tadi, level user, kode level. Ini misalkan aksi dulu ya, kita isi aksi. Coba kita lihat.
di line number 12 diakses. 12. Oh, kita lupa titik koma. Siap, sip. Pilih ya. Nah, ini kelebihan ini kan. Oke, ini kita nggak perlu data tabelnya, nggak perlu server side ya, karena ini nggak akan terlalu banyak ya, paling level user nanti ada beberapa kan. Oke, kita udah berhasil nampilin. Kita misalkan punya button di sini, coba kita buka Bootstrap lah ya. Bootstrap, cari inian tombol yang namanya badge. Nah, ini nih, kita ini edit. Nggak ada hapus ya. Coba kita lihat hasilnya gimana. Sip. Jadi kita nanti punya ada level user admin, karyawan. Saat diedit, ini akan nampilin list dari yang namanya kita punya menu. Nah, nanti nampil menu-menu ini. Nah, menu-menu ini akan kita kasih, ini bisa akses untuk nambah, edit, delete, sama export data misalkan ya, kayak gitu. Oke, sekarang kita kasih action ya di tombol editnya. Jadi kita kasih ancor aja, href. Kita kan nanti bakal pakai Ajax nih. Ini kita tutup aja biar lega. Jadi karena kita pakai Ajax, nanti kita akan kasih kelas khusus buat handle dia. Nah, di sini misal kita kasih kelas namanya button action. Nah, kemudian kita kasih parameter data ID lah ya, misalkan ID sama dengan ini, kita kasih di sini ya, tutupnya. Oke, di sini kita ambil nilai dari list level user. Kita butuh yang namanya kode level. Oke, coba kita simpan ya. Kalau enggak, ini bisa nah, jadi ada ininya ya. Jadi ada linknya. Nah, ini kita akan buat file JS untuk handle ini. Jadi kita kasih event di sini. Kita akan buat file JS-nya di views ya, teman-teman. Akses, kita kasih nama _js .php. Oke. Nah, jadi saat diklik, ini kita buka script dulu. Nah, ini perlu kita import juga di controllernya di sini ya. Ini kan khusus kalau kita punya JS ya. This load view, tadi kita kasih nama access_js. Oke, coba kita load dulu ya, mastiin udah ke load atau belum. Nah, udah ya. Jadi kita sudah berhasil
load file.js ini. Nah, sekarang jadi di view tadi kan kita udah bikin kelas namanya button action. Nah, kita kasih event nih button actionnya. Kita pakai jQuery aja ya. Button action dot on click. Jadi saat button actionnya diklik, kita kasih function nih dia. Kita kasih event ya. Nah, eventnya ini misal kita coba tangkap dulu deh nilai yang ini nih. Data ID itu let ID misalkan ya. Berarti di sini kita kasih callback e.data e.target. Jadi saat diklik ini kita ambil target yang diklik itu apa? Target yang diklik itu kan ini ya. Si kelas ini nih, dia punya data ID. Jadi target.dataset.id. Oke, coba kita lihat dulu ya, ID-nya dapat nggak? Jadi saat kita klik ini harusnya nampil si adminnya nih. Nah, dapat. Coba kalau yang karyawan. Oke, hasil ya, dapat. Nah, ini kita butuh nanti kita kirim si ID ini di parameter Ajax ya. String.ajax, kita pakai Ajax buat karena kita nanti mau nampilnya di modal ya. Saat kita klik nampil di modal nih untuk yang menu-menunya. Kita punya metodenya post, kemudian URL-nya kita paste. Ini kurung URL-nya dipakai kurung 2 aja deh ya. Post. Jadi kita punya URL namanya, kita kan punya base URL ya. Nah, nanti kita arahin ini, berarti kita buat halaman nanti ingin akses edit gitu ya, tapi kita callnya di Ajax. Jadi kan kita harus ke base URL, kemudian kita punya yang namanya discovery segmen keberapa yang kita ambil? 1. Kita kasih parameter 0 yang nggak error. Kalau misalkan nggak ada halaman satunya, di segmen satunya kalau nggak ada yang nggak error gitu ya. Kemudian kita concat lagi dengan this segmen keduanya nih, discovery slash segmen ya, biar kita langsung dapat garis miringnya. Di sini kan ada garis miringnya teman-teman ya. Nah, jadi pertama kita ambil ini base URL, terus URI segmen 1 kan ini, URI segmen 2 ini. Nah, ini biar otomatis ada slashnya, jadi kita pakai slash segmen. Slash segmen yang kedua, kemudian slashnya kita ambil bot, dua-duanya. Itu. Nah, di sini ini kan berarti kita udah dapat ini ya, dapat sampai sini nih. Nah, kemudian kita mau tambahin actionnya apa nanti, kita bikin aja edit di sini. Nah, kemudian data yang kita kirim kita kasih nama level user aja deh, level user. Ini kan level user ya. Nah, kita kasih level user berarti plus ID yang udah kita dapat ini. Oke, kemudian kalau sukses kita akan kembalikan nilai response misalkan ya, response di sini. Kita akan lakuin yang namanya
Gimana kalau kita loading dulu di sini ya? Kita kan punya function loading ya. Show loading. Jadi untuk nampilin loading ini, di sini kita kalau berhasil kita umpetin lagi loadingnya, hide loading. Oke, coba ya. Ini kalau kita ada nih URL-nya, ini kan kita berhasil nih. Ini masih error karena kita belum punya di controller untuk edit. Nah, kalau ini kita ubah aja jadi edit. Di sini edit kalau punya. Nah, di sini kita coba gini aja dulu ya. Nah, asumsinya kan ada halaman editnya nih. Coba kita konsol di network. Kalau berhasil nanti di sini sukses. Oke, kita reload. Kita edit. Nah, berhasil nih. Hasil udah Ajaxnya udah sukses. Jadi kita udah punya halaman untuk editnya. Nah, saat mana tadi? Nah, saat berhasil, ini kan kita punya runningnya di modal ya. Nah, kita mau tampung di sini nih nanti modal kita. Nah, kita buat view untuk nampung editnya. Gimana kalau kita copy aja dari yang data karyawan ini, dari yang tambahnya kita copy, kita taruh di sini, yang enggak terlalu banyak yang kita ini ya, kita sesuaiin. Jadi di sini berarti access underscore, kita kasih nama underscore edit view gitu. Oke, sip. Nah, ini yang kita butuhin di modal bodinya aja nih. Modal body, oke, ini berarti kita hapus. Kita butuh yang ada di modal body. Coba kita simpan ya. Oke. Berarti kan di sini, ini kita tutup dulu, ini kita minimize. Di sini kita kalau berhasil, mana akses tadi? Kita load aja nih si view-nya. This load view, namanya tadi access underscore edit underscore v ini ya. Oke, coba kita simpen. Nah, di sini kita harus kasih perintah buat nampilin modalnya nih di JS-nya. Jadi kita responnya kita masukin dulu. Tadi kan kita punya ini nih yang namanya tampil modal kelas. Kita copy aja. Kelas tampil modal .html, kita isi dengan response. Setelah kita isi, kita tampilin deh modalnya. Kan modalnya itu namanya modal action ya. Kelas juga, kelas namanya modal action modal. Nah, kita kasih setting di sini. Kita backdropnya kita kasih static, ini biar enggak otomatis close ya kalau kita
klik di luar modalnya gitu. Keyboardnya kita bikin false juga, keyboardnya false. Kemudian ini kita show deh, kayak string ya, show gini. Kita coba ya, kita simpan, kita coba, kita refresh, ada error enggak? Harusnya nampil modal nih. Nah, nampil modal.